I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi Medan. Perkenalkan, saya Bram Paura Ananda dan rekan-rekan saya Muhammad Iqbal Arif, Muhammad Hermansyah. Perjuangan Silaban. Nah, saksikan video kami. Kawan-kawan, saya akan menjelaskan tentang pengertian medan dan contohnya. Pengertian medan, medan adalah daerah di sekitar suatu benda yang masih dapat memberikan pengaruh berupa gaya terhadap benda lain tanpa harus terjadi kontak langsung. Artinya, benda tersebut tidak perlu menyentuh benda lain untuk bisa mempengaruhinya. Pengaruh tersebut disalurkan melalui medan. Baik kawan-kawan, ini contoh tentang medan. Contohnya, apabila batu tersebut saya lepas, dia akan jatuh ke atas permukaan tanah. Ini disebabkan adanya medan gravitasi. Padahal secara tidak langsung permukaan tanah menarik batu tersebut. Baik kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan hubungan medan dengan gaya. Medan dan gaya memiliki hubungan yang erat. Medan merupakan penyebab munculnya gaya, sedangkan gaya adalah akibat yang dirasakan oleh benda ketika berada dalam medan tersebut. Baik kawan-kawan, di sini saya akan mencontohkan hubungan medan dan gaya. Contohnya batu ini. Jika saya jatuhkan, dalam batu tersebut terdapat gaya gravitasi, yang dimana batu tersebut mengalami gaya tarik ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan contoh medan listrik, yaitu medan listrik adalah area yang mengelilingi partikel muatan, yang mana muatan lain dapat mengalami gaya. Seperti contoh yang di samping adalah medan listrik sekitar muatan positif, yang berarti mengarahkan anak panah keluar. Yang di sampingnya adalah medan listrik di sekitar muatan negatif, yang berarti mengarah ke dalam. Baiklah, saya akan melanjutkan sifat medan listrik dan garis medan. Makin padat garis medan listrik, makin kuat medan listrik. Pada titik itu, hal ini juga berarti bahwa muatan di dekat bidang itu akan mengalami gaya yang lebih kuat. Yang kedua, arah panah menunjukkan arah muatan positif akan bergerak di dalam medan. Garis muatan selalu menjauh dari muatan positif menuju muatan negatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dari muatan medan listrik. Teman-teman bisa lihat dari gambar ini merupakan salah satu contoh muatan tidak sejenis. Jadi ketika muatannya satu positif, yang satunya negatif, dia akan terjadi gaya tarik-menarik. Garis medan berasal dari partikel bermuatan positif dan berakhir pada partikel yang bermuatan negatif. Jadi di dekat tiap partikel garis medan lebih padat, menunjukkan medan listrik yang lebih kuat dekat dengan muatan itu. Nah, saya ulangi lagi teman-teman. Ini salah satu contoh medan listrik tidak sejenis. Nah, ketika medan listrik itu tidak sejenis, contohnya seperti gambar ini, yaitu positif dan negatif, akan terjadi gaya tarik-menarik. Kemudian ada namanya gaya medan listrik muatan sejenis. Contohnya pada gambar ini positif dan positif. Ada juga gambar yaitu teman-teman negatif dan negatif. Intinya ketika muatannya itu sama, akan terjadi gaya tolak menolak seperti pada medan magnet, medan listrik dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, contoh dari medan listrik dalam kehidupan nyata yang pertama yaitu menggosok balon kerambut. Ketika balon digesekkan ke dalam kerambut, akan terjadi namanya perpindahan elektron dan itu menyebabkan timbulnya listrik. Kedua yaitu petir selama badai. Dalam badai petir, medan listrik terbentuk di antara awan dan tanah yang akan menghasilkan petir. Terus dalam kehidupan kita, listrik kita yang kita pelajari yaitu kapasitor. Medan listrik dihasilkan ketika perbedaan potensial terjadi. Perbedaan potensial mengukur energi potensial yang tersimpan per satu muatan di seluruh lempeng kapasitor. Terus yang ini generator Van de Graaff. Mungkin teman-teman bisa lihat alat ini di TikTok atau di media sosial. Ketika kita memegang alat ini akan
membuat rambut kita terangkat. Itu terjadi karena generator Van de Graaff mengakumulasikan muatan pada bola logam besar yang menciptakan medan listrik yang kuat di sekitarnya. Kesimpulannya adalah medan adalah konsep penting dalam fisika yang menjelaskan bagaimana suatu benda dapat memberikan pengaruh terhadap benda lain tanpa harus bersentuh secara langsung. Medan juga berperan dalam menimbulkan gaya pada benda yang berada di dalamnya.